Halo Sobat Sehat Bersama, selamat datang kembali di podcast yang akan mengupas tuntas rahasia hidup sehat. Bersama saya Dr. Hedi, host kalian hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai inisiatif luar biasa dari pemerintah pusat yang sedang digalakkan di beberapa daerah di seluruh Nusantara ya. Program makanan bergizi gratis. Program ini bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga tentang menanggulangi masalah gizi dan kesehatan. Untuk membahasnya, kita sudah kedatangan tiga narasumber hebat dari kalangan medis dan satu narasumber dari birokrasi. Di sini ada Dr. Cynthia, selamat datang dok. Ya, terima kasih Dokter Wahyudi. Di sini juga ada Dr. Mirsad, seorang dokter anak. Halo dok. Halo dok, selamat malam, selamat malam sejawat dan narasumber. Ada juga Dr. Kadek selaku dokter umum yang sering berhadapan langsung ya dengan masyarakat. Halo dok, selamat malam. Halo dok, senang berbagi dok. Selamat malam Dan yang semua. terakhir ada Ibu Dian dari PTSP yang akan menjelaskan sisi birokrasinya. Selamat datang Ibu Dian. Selamat malam dok. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan pertama terkait dampak gizi buruk, buruk dan manfaat program ya. Jadi di sini Dokter Mirsad sebagai dokter anak nanti kita akan mendengarkan tanggapan beliau bagaimana melihat dampak kekurangan gizi pada tumbuh kembang anak dari perspektif eh, medisnya ya. Silahkan dokter, bagaimana tanggapannya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, Om Swastiastu. Jadi terima kasih dok atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini kita akan membahas sedikit tentang kekurangan gizi pada tumbuh kembang anak dan mengenai program dari pemerintah. Jadi kekurangan gizi merupakan masalah yang sering dialami oleh negara-negara berkembang. Jadi salah satunya negara kita itu Indonesia. Jadi masalah gizi ini terutama pada 1000 hari pertama kehidupan itu bisa menyebabkan stunting. Dan saat ini stunting merupakan masalah nasional yang sedang kita alami. Dan stunting bukan hanya soal tinggi badan, tapi juga perkembangan, baik perkembangan secara kognitif maupun motorik dari anak. Dan anak-anak yang kurang gizi tentunya akan lebih rentan sakit, kemudian sulit untuk berkonsentrasi di sekolah, dan dampaknya bisa seumur hidup. Dan program makanan bergizi gratis ini sangat krusial untuk mencegah masalah ini sejak dini. Jadi untuk mencegah stunting sejak dini. Itu mungkin dok. Oke, terima kasih Dokter Mirsad tanggapan yang luar biasa dan penyampaian yang luar biasa dari topik pertama. Selanjutnya kita akan mendengar dari perspektif eh, ahli gizi yaitu ada di sini Dokter Cynthia. Nah, Dok, bagaimana kira-kira kita memastikan nih eh, program ini benar-benar berjalan dari segi menu yang akan disajikan. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa menu ini sudah tepat sasaran, sudah sesuai standar gizi nasional. Mungkin silahkan Dok, tanggapan dan penjelasannya. Bersilahkan. Ya, terima kasih Dokter Wahyudi atas kesempatannya. Jadi untuk mengenai program dari pemerintah kita tentang makanan bergizi gratis, seperti yang dikatakan Dokter Mirsya tadi sebelumnya bahwa MBG ini kan dia salah satu cara untuk mencegah stunting pada anak-anak usia sekolah. Jadi memang makanan bergizi gratis ini dia diharapkan mampu memperbaiki asupan energi dan zat gizi pada anak-anak sekolah. Nah, oleh karena itu perlu dirancang nih standar gizi dan makanan yang tepat dalam penyusunan menu sesuai dengan kecukupan gizi masing-masing di kelompok sasarannya, di mana program ini dia harus didasarkan pada perhitungan gizi yang tepat. Jadi menu-menu yang disajikan itu dia harus mengandung karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin, dan mineral yang seimbang. Jadi kita di sini jangan hanya fokus pada kuantitas saja, tapi kita juga harus fokus pada kualitas yang kita berikan kepada anak-anak. Misalnya, kita harus memastikan pada piring MBG-MBG ini dia harus ada sumber proteinnya, sumber protein hewani seperti telur, kemudian ada ayam,
atau daging, atau ada ikan, kemudian juga ada sayur-sayuran, kemudian buah-buahan juga kita harus sediakan dan bisa ditambah susu. Jadi kita istilahnya harus memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah saat ini untuk mencapai tujuan dari program makanan bergizi gratis ini. Mungkin itu Dokter Wahyudi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Sangat menarik sekali penjelasan dari Dokter Cynthia dari perspektif gizinya. Jadi memang kita harus, berarti teknis di lapangan harusnya ada monitoring dan evaluasi ya dok, quality control dari setiap menu yang mau kita nantinya akan diberikan kepada eh, anak sekolah. Selanjutnya kita akan lanjut ke topik dari sisi teknis dan manfaat lainnya. Di sini sudah ada Dokter KD selaku dokter umum di FKTP, yang dimana beliau sering bertemu pasien anak usia produktif ya, baik bahkan sampai lansia. Nah dok, bagaimana kira-kira eh, pandangan dokter program ini bisa sampai membantu atau bermanfaat bagi khususnya anak-anak dan usia produktif? Silakan dok, tanggapannya. Baik dokter, terima kasih. Sebagaimana kita tahu ya dok, gizi seimbang itu sangat penting. Bukan hanya di kalangan anak-anak, tapi penting juga untuk di semua kalangan usia. Misalnya pada lansia, gizi ini juga baik membantu mencegah penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi. Nah, pada orang-orang dewasa yang usia produktif, biasanya gizi seimbang, gizi yang baik itu akan meningkatkan imunitas dan produktivitas kita dalam bekerja. Selain itu, sisi positif program ini itu bisa menjadi salah satu cara untuk memastikan masyarakat tidak hanya kenyang tetapi juga sehat, Dok. Begitu. Kayaknya Oke nge-lag dok. nih, Dok. Ya, Siap. mungkin ada sedikit kendala teknis, enggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Terima kasih atas penjelasannya, Dokter Kade. Selanjutnya kita di sini sudah ada hadir Ibu Dian selaku dari sisi birokrasi. Nah, bagaimana kira-kira menurut Ibu nih, bagaimana program ini agar bisa tepat sasaran nantinya ketika sudah berjalan di tiap-tiap daerah di Indonesia, di pelosok ya khususnya. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak Dokter. Jadi di sini bagaimana program ini dijalankan agar tepat sasaran. Kalau dari PT SP sendiri, kami berusaha menyederhanakan proses perizinan bagi pihak-pihak swasta ataupun komunitas-komunitas yang ingin mendukung kelancaran program MBG ini. Dengan cara bagaimana kami mengurangi metode manual dan beralih ke sistem. Jadi dengan harapan agar tidak ada lagi alasan dari pengurus untuk menunda pengurusan penerbitan izin mereka. Seperti itu, Dok. Oh ya, terima kasih Bu. Jadi administratifnya yang lebih dipermudah lagi atau di apa lagi di teknologi, menggunakan teknologi berarti ya, tidak manual Iya, lagi. Dok. Kami Oke, usahakan. makasih luar biasa tanggapannya semua materi. Selanjutnya mungkin saya akan mendengar beberapa harapan atau pandangan lagi tentang kira-kira apa nih tantangan ke depan yang terkait dengan program ini. Saya persilakan Dokter Cynthia, kira-kira apa tantangan terbesar atau terberat dalam menjaga keberlanjutan program ini? Karena kan program ini untuk mencapai target apa menurunkan angka stunting, mencapai memenuhi kebutuhan gizi nasional itu kan artinya program jangka panjang. Nah, kira-kira apa nih tantangannya dok? Kalau dari pandangan Dokter Cynthia, silahkan. Ya, terima kasih Dokter Wahyudi. Mungkin kalau untuk pribadi dari bagian gizi ya, dari saya sendiri, program ini kan dia merupakan program yang bukan kita bisa bilang bukan program kecil ya. Jadi ini menuju Indonesia Sehat 2045. Jadi sebenarnya tantangan terbesar dari program ini dia adalah konsistensi dan pengawasan. Jadi bagian gizi ini dia harus konsisten nih menyediakan bahan pangan atau
bahan menu yang akan diterapkan per siklus menu, kemudian mengidentifikasi jenis bahan pangan apa saja yang akan digunakan untuk makanan bergizi gratis ini, kemudian memastikan kualitas bahan makanan tersebut tetap terjaga dengan baik agar tidak terjadi kejadian yang sedang ramai terjadi ya beberapa bulan belakangan ini mengenai keracunan anak-anak sekolah eh, karena konsumsi makanan bergizi gratis. Jadi kita dari pihak gizi harus memperhatikan betul apa yang harus bahan-bahan makanan yang kita gunakan. Kemudian selain itu juga edukasi kepada masyarakat juga penting. Jadi makanan bergizi gratis ini dia harus menjadi pintu masuk untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dalam jangka panjang. Seperti itu. Mungkin kalau dari saya sih itu ya, Dr. Wahyudi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ya, Dr. Wahyudi. terima kasih dok atas tanggapannya. Mungkin saya akan minta tanggapannya lagi Bu Dian ya terkait tantangan dari segi birokrasi untuk program jangka panjang ke depannya ya. Kira-kira apa yang menjadi tantangan atau kekhawatiran terkait dengan program jangka panjang ini? Silahkan Ibu. Ya, baik, makasih dok. Jadi di sini tantangan utamanya yaitu bagaimana kita menjaga akuntabilitas dari program ini, di mana dana yang digunakan itu harus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Dalam hal ini juga perlu dilakukan transparansi, terutama dalam perekrutan mitra kerjasama untuk SPPG-nya. Jadi supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal dalam perekrutan SPPG ini. Kalau dari PTSP sendiri tantangan utamanya itu bagaimana jaringan diharapkan bisa stabil, di mana kita tahu Mateng ya agak ini dalam hal jaringan, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan harapan bisa mendukung kelancaran dalam program MBG ini. Demikian Pak Dokter. Oke, terima kasih banyak atas tanggapannya Dr. Cynthia dan Ibu Dian. Oke, mungkin kita sudah berada di sesi akhir, tapi sebelum saya tutup agenda kali ini, kita akan mendengarkan closing statement dari Dr. Mirsad dan Dr. Kade. Silahkan, saya persilahkan kepada Dr. Mirsad terlebih dahulu. Silahkan, Dok. Oke dok, terima kasih atas perbincangan yang sangat baik pada kesempatan ini. Jadi dari saya, program makanan bergizi gratis ini merupakan program inovasi pemerintah yang sangat bagus ya dok. Namun harus perlu diperhatikan karena ini kan program dia menyangkut berbagai sektoral dan tentunya penganggaran yang sangat besar. Jadi saran saya, targetnya itu bukan hanya dari segi kuantitas yang dikejar, namun harus dari segi kualitas, terutama cakupan gizi yang tadi telah kita bahas, yang telah dijelaskan oleh Dr. Cynthia. Dan tentunya untuk anak sendiri sangat banyak dampaknya, dampak positifnya. Yang pertama tentunya pencegahan gizi buruk dan stunting yang sekarang lagi sedang gencar-gencarnya ya di program dari pemerintah. Tentunya program makan gratis ini sangat membantu anak-anak, jadi terutama dari keluarga yang kurang mampu, agar kebutuhan gizinya lebih terjamin. Terus yang kedua, bisa meningkatkan konsentrasi belajar. Jadi anak-anak yang mendapatkan asupan gizi ini tentunya dia bisa lebih fokus belajar, tentunya untuk target Indonesia Emas 2045. Dan yang terakhir tentunya pemerataan akses. Jadi di sekolah itu anak-anak yang usia produktif, banyak terjadi kesenjangan. Jadi program ini bisa mengurangi kesenjangan antara anak dari keluarga yang mampu maupun yang tidak mampu dalam pemenuhan gizinya. Ya, mungkin itu dok ya. Terima kasih. Ya, terima kasih tanggapan luar biasanya, Dr. Mirsad. Langsung saja, saya persilahkan Dr. Kade. Ada closing statement, Dok. Baik, Dok. Terima kasih sudah dijabarkan tadi secara jelas juga sama Dr. Mirsad. Mungkin saya di sini menambahkan sedikit saja untuk jadi ayo kita sama-sama mendukung program pemerintah kita ini agar bisa tepat sasaran dan tepat guna. Karena kita adalah apa yang kita makan. Jadi maksudnya kondisi kesehatan kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Gitu, Dok. Oke, Dok. Terima kasih banyak. Jadi diskusi yang luar biasa kita pada hari ini sangat mencerahkan ya, Dokter. Dan
Ibu Dian, terima kasih banyak. Program makanan bergizi gratis ini adalah investasi jangka panjang ya, seperti yang kita bahas tadi. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan bangsa. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi kolaborasi dari semua pihak, terutama kita sebagai ASN nantinya harus mendukung program dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terima kasih banyak Dr. Cynthia dan Dr. Mirsad, Dr. Kadek, dan Ibu Dian atas wawasannya yang sangat luar biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat dan sehat bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Dok, kasih Ibu dok. Terima Dian. kasih Dokter Terima kasih, Wahyudi dan Dok. dokter lainnya.